Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan sekalian. Saya coba jelaskan kepada teman-teman semua satu materi penting bagi para leader di HNI dan bagi semua agen HNI, wabil khusus rekan-rekan Fighter Group, tentang bagaimana membangun mindset seorang networker dan utamanya mindset menjadi seorang network leader. Dan ini penting bagi semua teman-teman yang beraktivitas di dunia bisnis network marketing, tentunya di Halal Network Internasional bersama kita di HNI, serta pemahaman utuh terkait dengan support system sales HNI itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, kalau saya coba jelaskan kepada teman-teman, inilah HNI support system yang sudah dibangun sejak dari awal perusahaan ini berdiri dan sudah sangat proven, dan hari ini menjadi kesatuan gerak yang kita sebut dengan One Support System. Di HNI ini adalah kesatuan secara keseluruhannya, di mana dalam agenda support system yang perlu kita jelaskan dulu, ada sistem, ada support system. Kalau yang disebut dengan sistem ya di HNI, nanti kalau kita belajar tentang satu bagian penting dari pondasi-pondasi utama di perusahaan ini yang disebut dengan namanya 5 pilar pasti. Ada produk, ada agen, ada sistem. Nah, sistem di sini yang dimaksud adalah dalam bisnis network marketing, yang dimaksud dengan sistem adalah marketing plan. Marketing plan. Dalam definisi khusus di HNI, kita mengenalnya dengan istilah success plan. Ini yang disebut dengan namanya sistem. Nah, ada sistem yang hari ini kita kenal ya dengan namanya success plan, dengan semua regulasi resmi dari perusahaan. Ada yang namanya support system ya. Jadi ada sistem, ada support system. Fungsinya support system apa? Fungsinya support system adalah untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik dan mudah untuk meraih semua prestasi jenjang karir yang sudah dikodifikasi secara resmi oleh perusahaan dalam marketing plan, dalam hal ini dalam success plan. Jadi support system itu bicara tentang how to, bagaimana cara untuk bisa menjalani sistem, itu yang penting. Nah, dalam aktivitas bisnis di HNI, kita mengenal namanya sales, Cooperation of Executive Loyal Leaders, atau kesatuan para leader-leader setia di HNI yang menjadi backbone utama dari perusahaan ini. Nah, support system secara rangkaian itu memiliki yang disebut namanya success track. Ini yang disebut namanya success track. Jadi dari mulai bos ya, mulai dari BOS, BSC, KHT, SBP, Elite Camp, dan Sprint, ini disebut namanya success track ya, success track. Kita tulis ya, success track. Di mana primary success track atau utamanya dari success track itu ada di BOS, BSC, SBP, Elite, dan Sprint. Sedangkan KHT adalah supporting, bagian utama untuk pengayaan produk dalam support system. Success track-nya yaitu di primary success track adalah di jalur ini. Nah, teman-teman sekalian, ini yang secara lengkapnya. Nah, kemudian dari success track ini ada BOS ya, ini calon prospek BOS, ini tujuannya untuk recruiting, ada business opportunity success seminar. Kemudian ada KHT di dalamnya juga. KHT ini adalah bagian tentang pengetahuan produk yang sifatnya, ada yang sifatnya reguler atau intensif, ada juga yang sifatnya spesial dalam bentuk tematik, dan ada juga dalam bentuk grant. Nah, ini sifatnya supporting untuk pengayaan aplikasi produk di HNI. Kemudian ada BSC, setelah orang direkrut, maka dia di pengayaan, diperkaya kemampuannya dia supaya bisa menjadi manager, road to manager di sini materinya di BSC. Kemudian ada SBP, Success Business Program. Ini untuk melatih para manager bisa menjadi executive director, dalam hal ini minimal menjadi middle leadernya yaitu di executive manager. Kemudian Elite Camp, ini pangkat idealnya minimalnya executive manager atau senior manager diperbolehkan, dengan maksimal, dengan goalsnya adalah menjadi seorang ED yang berkualitas, dalam hal ini menjadi seorang LED tentunya. Kemudian Sprint, Spiritual Motivation Training, ini untuk para top leader yaitu para executive director maupun utamanya juga para LED. Nah, ini disebut namanya success track. Semua materi ini intinya bukan pada
penyelenggaraan event, tapi pada konten isi dari kapasitas yang ingin dibangun kepada para agen dan leader HNI. Karena itu semua materi ini, BOS, BSC, KHT, SBP, Elite Camp, termasuk sprint, materinya bisa diberikan dalam bentuk home sharing secara pekanan. Nah, selain itu secara keseluruhan bagian dari pengayaan support system itu ada namanya corporate program. Nah, corporate program ini program-program yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya berkolaborasi dengan sales juga. Nah, ini secara keseluruhan. Kemudian di sini ada ATIN, bagian dari organisasi kerjasama dengan sales dalam pengayaan aplikasi produk. Nah, ini bangunan support system yang sering diedukasi, di mana BOS, BSC, dan KHT itu sifatnya sebagai pondasi. Maka dia materinya harus diulang-ulang supaya pondasinya makin kuat. Nah, tapi kalau pondasinya saja yang dibangun, maka bangunannya nggak berdiri. Maka penting menguasai materi SBP, karena materi SBP adalah pilarnya, ya. SBP ini adalah pilarnya. Success Business Program. Materi-materi ini memperkuat bangunan dari support system, bangunan bisnisnya, teman-teman. Kemudian ada dindingnya. Nah, dindingnya ini yang disebut namanya Elite Camp. Di sini pembangunan karakter, dan ada atapnya yang kita sebut dengan namanya sprint. Nah, ini keseluruhan bangunan dari support system. Ini yang kita sebut dengan success track, penjelasan dasarnya. Ada BOS, ya teman-teman sekalian. BOS ini, materi Business Opportunity Success Seminar ini bisa diberikan kepada para calon prospek. Isi materinya secara umum, kata kuncinya ada preview, perkenalan HNI, ada manfaat produk, peluang bisnis, intinya goalsnya adalah untuk rekrutmen. Kemudian ada Business Skill Course, BSC, ini tentang road to manager, tentang pembangunan attitude, penjelasan tentang cara kerja benar, dan menginstal mentalitas yakin dan berani. Kemudian di antara BOS dan BSC ini, itu sebetulnya ada materi KHT juga, di mana materi KHT ini yang kata kunci utamanya adalah yaitu tentang pengetahuan produk dan pengayaan aplikasi produk. Kalau BOS dan BSC secara event digabung, itu disebut namanya hebat dalam bentuk event. Kemudian ada SBP. SBP ini Success Business Program. Ini bicara tentang komitmen, tentang bicara HNI is me, ini bicara tentang HNI adalah saya, bicara tentang skill bisnis, bicara tentang strategi, bicara tentang planning. Itu di SBP, dia lebih intensif tentang penguatan materi bisnis di sini. Nah, BOS, BSC, SBP, dan KHT ini sifatnya pembangunan personal skill, dapat dilakukan oleh semua agen HNI. Nah, ini bagian dari Success Track One Support System Sales HNI. Success Track itu sendiri, rekan-rekan sekalian, itu berikutnya adalah ada namanya Elite Camp. Nah, ada Elite Camp. Elite Camp ini untuk SM atau EM, untuk menjadi Executive Director dan LED yang berkualitas. Bicaranya tentang karakter building, effective leadership, teamwork, gitu ya, strategi dan aplikasi, dan skill bisnis diperkuat. Pelatihannya 3 hari 2 malam. Sprint ini bicaranya untuk LED dan co-LED, ada motivasi takwa, tentang akhlak mulia, tentang komitmen prestasi, loyalitas dan integritas, dan diisi bersama-sama dengan Dewan Pengawas Syariah HNI. Nah, kalau BOS, BSC, SBP, dan KHT itu boleh dilakukan oleh semua agen HNI, semua leader HNI. Tapi khusus untuk Elite Camp dan Sprint, ini hanya bisa dilakukan oleh event-event yang dilakukan oleh sales dan manajemen. Ini yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nah, tapi seluruh materi tersebut bisa diberikan dalam bentuk home sharing. Semua materi tersebut bisa diberikan dalam bentuk home sharing. Ya, ini bagian dari materi-materi yang kita install dalam support system supaya rekan-rekan terbangun kapasitasnya. Nah, ini materi BOS. Ya, materi BOS ini ada profil, ya. Jadi ada profil, teman-teman sekalian. Ada konsep ide, ada peluang sukses 5S, konsep dasar bisnis network marketing, 7 model kriteria bisnis, 7 manfaat, rumus sukses, 5 keuntungan dasar agen HNI, how to start product talk. Kemudian ada materi tambahan yaitu karakter mampu dan antara bisnis dan dagang. Referensinya bisa dibaca di
buku TMB. Pastikan teman-teman memiliki buku TMB untuk bisa mendapatkan pemahaman materi ini secara maksimal. Kemudian materi BSC, Business Skill Course, itu ada tentang 5 langkah mudah, tentang membuat daftar nama, tentang cara menjadi manajer, 3 paradigma sukses, edukasi cara kerja benar, aplikasi home sharing sebagai jantung bisnis, konklusinya 6 langkah penting memulai bisnis, karakter mampu antara bisnis dan dagang, cara meraih berbagai promo, bisnis MLM syariah, 2 jenis status bisnis agen, waktu produktif. Semua referensi bukunya bisa dibaca di buku TMB secara lengkap. Ada materi SBP, yaitu tentang strategi jodoh, success plan, minimal paham keyword 5+1 sistem bonus, yaitu BPP, bonus prestasi pribadi, bonus prestasi grup, bonus generasi pangkat, royalti stabilitas belanja, royalti kemajuan jaringan, dan bonus agen stok. Cara prospecting skill dan mampu mengisi HS pembinaan, cara handling komplain, menyusun target dan rencana kerja. Kemudian materi tambahannya ada karakter mampu antara bisnis dan dagang, cara meraih promo, cara meraih berbagai promo, bisnis MLM syariah, 2 jenis status agen, waktu produktif, standar pendekatan pembinaan dan standar kapasitas tim solid, dan jagoan kampung. Semua materinya juga bisa dibaca di buku TMB sebagai materi referensi utamanya. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, kenapa materi-materi ini penting rekan-rekan sekalian untuk dipahami oleh teman-teman sekalian, dan kenapa kaitannya dengan ada maroji ya, daftar-daftar materi dan daftar-daftar referensi yang harus dibaca? Sebab inti dari bisnis adalah membangun kapasitas. Inti dari bisnis network marketing adalah membangun kapasitas para leader, para agen HNI yang menjadi tim solid kita. Maka penting mereka tidak cuma sekedar semangat gesit, semangat aktif, semangat bergerak, tapi pastikan semangatnya mereka itu juga terisi dengan pembangunan kapasitas yang terbaik buat kapasitas dia menjadi seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Nah, materi utama atau materi paling dasar dari support system itu ada 3. Yang pertama adalah tentang karakter mampu, 3 paradigma sukses, dan strategi jodoh. Ada 3. Itu konklusinya. Kuasai minimal ketiga tersebut, teman-teman menguasai dasar paling dasar atau inti dari dasar materi support system. 3 paradigma sukses. Yang pertama adalah pangkat harus tinggi ya, eksekutif director, bangun minimal 10 jalur aktif, omset harus besar, bangun minimal 10 jalur aktif dengan kata kunci memperbanyak jumlah stokis. Kemudian cara kerja benar, bangun 10 jalur aktif, gesit PCA 5 kali sampai 20 kali tiap hari, follow up 2 kali 24 jam, home sharing 2 kali seminggu tiap saat. Ini materi dasar, harus diulang-ulang. Semua mitra kita harus paham betul tentang hal tersebut. Ini eksekutif director, konsep dasar eksekutif director adalah punya minimal 10 jalur aktif. Jangan lupa nih ya, eksekutif director punya minimal 10 jalur aktif, di mana 6 diantaranya memiliki jalur kokoh ya. 6 diantaranya senior manager kokoh, senior manager punya 3 manajer. Jadi sejak awal, sejak orang itu menjadi agen biasa baru gabung, dia harus dilatih minimal memiliki 10 jalur aktif sejak dari awal. Kalau memang mau menjadi eksekutif director dengan minimal 10 jalur aktif. Jadi nggak bisa membangun minimal 10 jalur aktifnya baru mulai eksekutif director, berat. Tapi yang betul adalah sejak dia menjadi agen biasa, dia sudah dilatih menjadi agen biasa yang punya minimal 10 jalur aktif. Konsep dasar cara menjadi manajer. Basically menjadi seorang eksekutif director dimulai menjadi seorang manajer. Eksekutif director terdiri dari 18 manajer, maka how to qualified manager perlu dipahami. Cara konsep dasar jadi manajer, ada akumulasi belanja pribadi dan grup minimal 3.000 poin tanpa batas waktu ya, prinsip dasarnya ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya punya minimal yang pertama ada 12 jalur, masing-masing belanja 200 poin, 600 poin pribadi ya, atau punya 15 jalur ya, punya 15 jalur. Nah, 15 jalur masing-masing belanja 200 poin, kita sendiri belanja pribadi 200 atau 600 poin. Ini konsep dasarnya. Hanya saja yang teman-teman perlu pahami adalah konsep dasar menjadi seorang manajer, dasarnya adalah mereka menjadi seorang network marketer, sebagai seorang networker. Menjadi seorang networker itu adalah karena konsep dasarnya karena dia membangun pasar. Dia membangun pasar. Jadi bukan bicara tentang manajer 3.000 poin, manajer 1.000 poin. Prinsip dasarnya adalah pahami dulu bahwa
konsep dasar networker adalah dia membangun pasar. Kerja-kerja kita adalah membangun pasar, menciptakan pasar, menguasai pasar. Berapa minimal titik pasar yang harus teman-teman miliki? Nah, ini yang perlu dipahami. Berapa minimal titik pasar yang harus kawan-kawan miliki? Yang kawan-kawan miliki harus minimal sekurang-kurangnya adalah memiliki minimal, apalagi sekarang ada promo manajer 1000 poin, itu memiliki minimal 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jalur rekan-rekan sekalian yang menjadi titik pasarnya kita. Ada 10 jalur. Di mana satu jalur omset yang kita rangsang di situ adalah 200 poin. $200 konsep dasarnya 10 jalur. Kita sendiri TP pribadi minimal 200 poin, atau yang terbaik adalah 600 poin, gitu ya. Tapi prinsip dasarnya kita membangun pasar. Kekuatannya adalah kita membangun pasar, ya. Jadi rekan sekalian, itu yang kita edukasi kepada mitra kita, gitu ya. Biar nggak salah paham, saya jelaskan di sini ini sebagai Anda. Nah, inilah yang kita sebut teman-teman punya pasar. Gitu, punya pasar. Jadi kerja-kerja kita bangun adalah membangun pasar dengan cara PCA, pakai cerita ajak tiap hari, tiap saat. Berapa minimalnya? Punya 10 titik pasar. Prinsipnya adalah orang yang kokoh di sini adalah kokoh dalam dunia bisnis adalah mereka yang memiliki pasar, punya kekuatan dalam penguasaan pasar. Kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, bicara tentang konsep dasar dari bisnis network marketing atau membangun mindset sebagai seorang networker, teman-teman perlu memahami tentang cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki, di mana cash flow quadrant ini ada bagian sisi kiri, kuadran sebelah kiri, dan kuadran sebelah kanan. Kuadran sebelah kiri bicara tentang employee atau pegawai, you have a job, Anda punya pekerjaan, gitu. Anda punya pekerjaan. Itu sisi cash flow, aliran uang paling kecil. Kalau Anda mau pingin aliran uang lebih besar, Anda harus jadi self employee, gitu ya. Naik berikutnya menjadi self employee. Apa itu? You own a job. Anda memiliki pekerjaan, gitu ya. Makanya memang agak beda di sini dalam bahasa Inggris ya, have dan own, gitu ya. Seperti house dan home, gitu. Sama-sama artinya rumah, tapi kalau house fisiknya, home jiwanya. You have a job, Anda punya pekerjaan. You own a job, Anda memiliki pekerjaan. You have a job, Anda punya pekerjaan, bekerja jadi pegawai. You own a job, Anda yang pemiliknya, Anda yang menjadi pemiliknya dari pekerjaan itu. Ini biasanya para pedagang, para profesional, termasuk dokter, para insinyur, para engineer, artis, itu masuk di sini. Kenapa? Karena bergantung pada dirinya. Kalau dirinya nggak bekerja, nggak dapat duit. Kemudian di sini ada passive income, kuadran berikutnya passive income. Passive income ini bukan berarti ongkang-ongkang kati, tidur-tiduran kemudian dapat duit. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Itu yang terjadi adalah dia merintis karirnya, dia bangun sistemnya sehingga kemudian bisnisnya berjalan secara autopilot. Disebut namanya business owner. You own a system that works for you. Anda memiliki sebuah sistem, ada orang dan sistem yang bekerja, dan mereka semua bekerja untuk Anda. Disebut namanya business owner. Kemudian kuadran paling tinggi yaitu menjadi seorang investor. Kuadran tertingginya adalah investor, di mana money works for you, gitu. Nggak cuma sistem dan orang yang bekerja buat Anda, tapi uang yang bekerja buat Anda. Nah, ini namanya investor. Jadi teman-teman sekalian, di HNI teman-teman ada di mana? Ada di self employee atau di business owner? Iya, betul sekali. Teman-teman ada di business owner. Maka kerja-kerja rekan-rekan harus bersasarkan secara sistem. Yang dibangun adalah kekuatan sistem. Jangan kerja dengan cara sendiri atau berkreativitas sendiri di luar sistem. Nah, nanti satu waktu teman-teman akan menjadi seorang investor. Ada perbedaan antara dagang dan bisnis. Yang pertama, ini perbedaan antara dagang dan bisnis. Ada tentang
dagang dan bisnis, ya. Self employee, ada business owner, pedagang dan pebisnis. Kalau pedagang kerja sendiri, bekerja sendiri. Kalau business owner bekerja dengan sistem, memiliki sistem serta orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Tidak bisa ditinggal, sangat bergantung pada diri Anda pribadi. Sangat bisa ditinggal bergantung pada sistem yang telah dibuat dengan baik. Fokus hanya pada margin, selisih harga jual dengan harga modal sebagai keuntungan setiap produk yang dijual. Fokus tidak hanya pada margin, tetapi yang paling penting adalah volume kuantitatif omset yang bisa semakin besar dengan rekrutmen. Fokus pada penjualan, sales. Fokus pada marketing, pemasaran, networking, ya, bagian dari pemasaran dan pembangunan jaringan. Berorientasi yang penting terjual, memenuhi target harian. Sementara kalau bisnis berorientasi tidak hanya pada penjual, tapi yang utama adalah pelayanan dan review kepuasan pelanggan. Ini yang mesti dipahami nih teman-teman sekalian. Bisnis, bicara bisnis teman-teman semua, itu kata kuncinya adalah bukan berorientasi pada omset, tapi utamanya teman-teman sekalian dalam bisnis ini dia berorientasi betul pada meraih customer, merawat customer, mengembangkan customer, sehingga menjadi referral marketing, pemasaran yang terus-menerus oleh customer yang senang. Otomatis dari customer ini berdampak pada omset, pada revenue, berdampak pada profit gitu. Pasti. Tapi yang utamanya adalah customer. Nanti makin lama makin kita perdalam. Perbedaan dagang dengan bisnis gitu ya. Dagang umumnya hanya memiliki target harian dan tidak memiliki visi besar untuk menjadi bisnis masa depan, dan tanpa planning atau strategi apapun. Memerlukan target dalam proyeksi visi bisnis masa depan yang besar dengan kejelasan planning, target, dan strategi. Hampir tidak pernah membuat daftar nama kalau dagang gitu ya. Apakah yang membeli atau calon pembeli. Kalau dalam network marketing, apalagi dalam bisnis network marketing atau bisnis pada umumnya, dia wajib dan perlu membuat daftar nama. Pada dagang hampir nggak butuh mentor. Dagang nggak butuh mentor, hampir nggak butuh mentor. Yang penting bisa aja dagangin aja udah selesai. Tapi kalau bisnis ingin dikembangkan, ingin memperbanyak outlet, ingin memperbanyak cabang, membuat sistem, Anda butuh yang namanya mentor, dan Anda butuh belajar berarti di sini. Memiliki income yang sangat tergantung pada usia produktif dan kondisi fisik Anda sendiri. Sementara bisnis memiliki income yang potensial terus berkembang, kokoh dan membesar melebihi batas usia Anda sendiri. Berbatas area wilayah, kalau bisnis tidak berbatas area wilayah. Borderless. Menarik. Nah, ini kedahsyatan bisnis network marketing dibandingkan bisnis konvensional. Nih, bisnis konvensional itu dari pabrik, pedagang besar, grosir, pengecer, baru end user. Ada biaya distribusi di sini, teman-teman sekalian. Ada biaya distribusi dan iklan. Nah, kalau pada bisnis network marketing gimana? Pada bisnis network marketing itu pabrik dan pedagang jadi satu, yang kita sebut namanya perusahaan. Kalau di HNI berarti jadi satu nih, pabrik dan perusahaan jadi satu. Kemudian langsung teman-teman sekalian ke konsumen akhir, end user. Kenapa? Karena end user, si konsumen ini diajak menjadi agen dan distributor. Jadi end usernya diajak menjadi agen dan distributor. Ada nggak biaya distribusi dan iklan? Oh, jelas ada. Sama, ada biaya distribusi dan iklan. Bedanya biaya distribusi itu ada juga yang menjadi bagian dari keuntungan bagi para agen dan distributor. Makanya di sini ada harga konsumen, ada harga agen. Selisihnya adalah biaya distribusi. Walaupun edukasi kita tidak fokus pada untung langsung. Lalu ada iklan. Nah, iklan. Apa ini iklan? Kita akan jelaskan berikutnya. Iklan ya, tentang iklan. Jadi semua agen HN itu adalah bintang iklan. Dan iklan itu kalau di HNI kita jelaskan dia menjadi yang disebut dengan namanya poin. Jadi iklan itu adalah poin, teman-teman semua. Jadi pernah nggak ngeliat iklan HNI? Wah, pasti pernah. Siapa? Ya kita lah bintang iklan HNI. Maka ada budgetnya dan mahal budgetnya, dibayar mahal oleh perusahaan. Ada 18 keunggulan bisnis network marketing. Teman-teman mesti pahami nih. Ada waktu bekerja menurut dan mengikuti keinginan Anda. Itu dahsyatnya bisnis network marketing. Modal sangat rendah atau semampunya. Anda yang menentukan penghasilan Anda sendiri. Bisnis Anda sendiri tetapi tidak sendirian.
mendapatkan penghasilan yang sifatnya residual dan berkembang secara eksponensial. Nggak perlu membayar franchise fee, royalti atas brand. Bisnis yang cocok tuh tipe orang yang suka menolong. Anda suka menolong? Nah, Anda cocok di sini. Tidak perlu mengurusi akunting dan administrasi. Mengerjakan dan mengurus bisnis dari rumah. Wah, cocok banget dengan kondisi sekarang. Dari mana saja Anda berada. Bisnis keluarga harmonis, tidak berbatas wilayah, tidak perlu memasang iklan karena Andalah iklannya. Pengembalian modal dalam jangka waktu pendek dan putaran modal yang sangat cepat. Ya, pasti teman-teman udah merasakan ya. Investasi jadi agen stok, jadi stokis di HNI 5 juta, 10 juta. Wah, putarannya 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, 2 pekan udah balik modal. Berada di dalam komunitas orang yang selalu positif dan bermotivasi tinggi. Tidak perlu pengalaman, keterampilan, dan latar belakang pendidikan. Pilihan waktu yang tepat untuk jadi pengusaha. Begitu Anda siap dan mau. Yes, saya mau jadi pengusaha. Bisa langsung, nggak usah pakai syarat. Bisa sinergi dengan bisnis apapun yang sedang dijalani. Terbentuknya loyal and fanatic market dan niche market secara otomatis. Keren ya. 18 keunggulan bisnis network marketing ini menjadikan, kembali lagi kepada tadi materi sebelumnya, semuanya menjadi lebih murah. Jadi sebetulnya ini membantah ketika ada sebuah produk masuk dalam MLM jadi mahal. Enggak juga, justru jadi lebih murah. Kenapa? Karena urutannya menjadi pendek. Urutannya tadinya bertingkat-tingkat, sekarang menjadi pendek. Dan kemudian menjadi peluang penghasilan bagi mereka juga, bagi end user. Menarik. Perbedaan antara direct selling, MLM, dan network marketing. Nah, ini banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang. Banyak orang menganggap semuanya sama MLM, padahal ada sedikit perbedaan. Rumus konsep bisnis direct selling. Direct selling itu kata kuncinya dalam menjual. Ada satu orang bisa menjual 1000 produk, dapat 1000 omset. Satu orang bisa menjual, kata kuncinya menjual 1000 produk dalam 1 bulan, maka nilainya 1000 omset. Kalau MLM gimana? MLM ada 10 orang, mulai berjenjang. Nah, 10 orang masing-masing menjual 100 produk, dapat 1000 omset. 10 orang bisa menjual 100 produk, maka jadi omset 1000. Nilainya sama ya. Kalau network marketing mana? Wah, kata kuncinya banyak orang. Ada 1000 orang, masing-masing cukup membeli dan memakai untuk sendiri satu produk, dapat 1000 omset. Jadi kata kunci di network marketing adalah 1000 orang masing-masing membeli satu produk dalam 1 bulan untuk dipakai sendiri, maka nilainya 1000 omset. Kata kuncinya adalah massive recruitment. Massive recruitment. Dalam hal apa? Pemakai. Gitu. Kata kuncinya pemakai. Kita merekrut not seller but user. Bedanya mereka dilatih menjadi seorang smart user. Because the best sales is the best user. Penjual terbaik adalah pemakai terbaik. Jadi kita tidak melatih kawan-kawan menjadi seorang sales. Sales tidak salah, sales bagus, menjadi penjual bagus. Tapi dalam bisnis network marketing kita tidak melatih kawan-kawan menjadi seorang sales. Kita melatih kawan-kawan menjadi seorang smart user. Esensi dari bisnis adalah to build relationship, membangun hubungan. Goals dari sesungguhnya sebuah bisnis bukan meraih profit atau revenue, omset atau profit juga ya, keuntungan, tetapi meraih sebanyak mungkin customers. Dalam konteks bisnis network marketing, melahirkan sebanyak mungkin leaders. We are leaders, so we focus to create leaders. Ayo katakan sama-sama. We are leaders, so we focus to create leaders. Network marketing yang baik adalah yang memberikan nilai dan kualitas relationship lebih penting daripada kuantitasnya. How you spend time with people is much more important than how much time you spend with them. Nah, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang, menghabiskan waktu dengan banyak orang, itu jauh lebih penting dari berapa banyak waktu yang Anda habiskan dengan mereka. Jadi bagaimana Anda menghabiskan waktu dengan banyak orang, apa yang Anda bagi dengan banyak orang pada waktu yang mungkin sangat terbatas, itu jauh lebih penting dari banyaknya waktu yang Anda sediakan. Konsep dasar bisnis network marketing, ada produksi, ada manajemen, ada distribusi, ada pasar. Ini alur bisnis. Pada prinsipnya selalu begini. Bedanya adalah dalam bisnis, apapun model bisnis pasti begini. Ada produksi, ada manajemen, ada distribusi, ada yang menguasai pasar, ada menciptakan permintaan.
Maka dalam bisnis network marketing Anda tidak perlu mengurusi ketiga hal ini. Produksi, manajemen, distribusi ini udah diurusi oleh perusahaan. Kerja Anda cuma satu saja, kuasai dan ambil alih pasar. Kuasai, ambil alih pasar. Itu kerjaan kita para agen HNI. Gampang, nggak pusing kita ngurusin produksi, nggak pusing ngurusin manajemen, nggak pusing ngurusin distribusi. Cukup satu aja kerjaan kita, kuasai dan ambil alih pasar. Maka ketika Anda semua, rekan-rekan semua menjadi penguasa pasar, Anda berarti menguasai setidaknya 50% dari volume bisnis tersebut. Menarik ya. Ini yang disebut namanya partnership, mutualisme partnership gitu ya. Partnership yang menguntungkan. Bisnis kita di HNI, nah ini kata kunci nih teman-teman sekalian, kata kuncinya. Bisnis kita di HNI adalah bisnis network marketing. Fokus utama kita adalah meluaskan dan membesarkan jaringan bisnis kita untuk kemudian diedukasi agar lahir leader-leader bisnis jaringan terbaik dalam grup kita. Inilah yang kita sebut dengan pemberdayaan, empowering. Jadi kata kunci, keyword dari bisnis HNI, kata kunci, satu kata yang mewakili HNI itu adalah pemberdayaan. Bagian dari pemahaman mindset seorang networker. Ada dua jenis status bisnis agen HNI. Ada status niaga berbasis pada modal, ada status karir berbasis pada prestasi. Status modal ya agen biasa, modal 10.000, 30.000. Ada stokis 5 juta, 10 juta, ada distribution center, ada 30 jutaan, ada agency center ya. Sekitar 60 jutaan, ada business center sekitar 150 jutaan. Ini bagian dari strategi penetrasi perluasan pasar dan pelayanan kemudahan akses produk. Dan kata kuncinya ini bukan prioritas. Jadi menjadi agen stok tidak prioritas. Kalau Anda punya modal bagus sekali, ya pasti lebih menguntungkan, lebih berkah. Tapi jika Anda nggak punya modal, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Sebab ini bukan cara satu-satunya untuk menjadi sukses di HNI. Dan perlu teman-teman ketahui adalah pemenang dalam bisnis ini bukanlah yang menjadi agen stok. Pemenang dalam bisnis ini adalah yang memiliki banyak agen stok. Lalu apa tidak perlu jadi stokis? Perlu, pasti perlu. Kata kunci adalah begitu Anda punya uang, begitu Anda punya modal, jadilah stokis. Kenapa? Karena dengan menjadi stokis nih memudahkan penetrasi perluasan pasar dan memudahkan pelayanan terhadap kemudahan akses produk. Prinsipnya di situ. Tapi pemenang dalam bisnis ini adalah yang paling banyak punya stokis. Status karir. Ini yang menjadi prioritas. Jadi AB, dari AB jadi platinum yang paling tinggi sekarang. Fokus dan prioritas kerja Anda ada di status karir ini. Jadi sebesar-besarnya bonus stokis, DC, AC apalagi BC, segede-gedenya anggap aja itu uang jajan ya. Jangan dijadikan sebagai uang yang menjadi prioritas. Penting dapat besar, tapi harus ini 100 kali lebih besar, gitulah kira-kira. Atau minimal 10 kali lebih besar. 10 kali lebih besar. Jadi ini super 10-nya saja. Ini 10 kalinya. Wah, itu yang menarik. Ini potensi income bisnis di HNI mulai dari 100.000 sampai 33 juta. Kita jelaskan ya di sini. Ini adalah milestone sukses bisnis di HNI. Yang pertama, teman-teman sekalian, nih dari manajer 20%. TPG-nya 3.000 poin, bonus kurang lebih 300 sampai 450.000. Naik senior manager 800 sampai 1 juta, naik eksekutif manager kurang lebih 1,8 sampai 2,3, naik director 3 sampai 3,7, senior director 4,5 sampai 5,6, eksekutif director kurang lebih 8 juta. Dari manager sampai eksekutif director, dari manager sampai eksekutif director, ini waktu tempuhnya kurang lebih 12 bulan. Idealnya 6 bulan ya. Paling cepat ideal 6 bulan. Itu yang ada di edukasi kita, di support system, di flip chart. Tapi rata-rata secara umum kurang lebih 12 bulan. 12 bulan bonus kisaran 8 juta. Jadi waktu tempuhnya antara 6 sampai 12 bulan. Insya Allah bonus teman-teman kurang lebih 8 juta rupiah. Insya Allah. Nah, berikutnya adalah Loyal Gold Executive Director. Kurang lebih bonusnya 10 juta rupiah. Loyal Diamond Executive Director 20 juta. Crown 30 juta. Waktu tempuhnya dari manajer sampai ke
Loyal Crown Executive Director itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata setelah dijalani 2 tahun oleh teman-teman sekalian, kemudian bonusnya nggak nyampe 30 juta, teman-teman masih semangat nggak? Ya tentu masih semangat. Kenapa? Misalkan teman-teman, saya ulang. Teman-teman jalani 2 tahun, ternyata bonusnya nggak 30 juta, dapatnya cuma 3 juta. Setelah dijalani 2 tahun nih, semua kerjaan dilakukan, semua edukasi dilakukan, semua yang diajarkan dikerjakan. Ternyata bonusnya nggak 30 juta setelah 2 tahun, cuma 3 juta. Masih semangat? Wah, jelas masih semangat. Kenapa semangat? Ya karena cuman assalamualaikum, apa kabar, HNI, ayo kamu. Karena cuman cerita aja, pakai cerita aja, gitu ya. Dapatnya 3 juta tiap bulan. Wah, itu keren banget, gitu ya. Nggak ketemu model bisnis konvensional kayak begitu. Kita lanjut. Dari Crown, Sapphire, Emerald, Platinum, dapat bonusnya berapa? Paling kecil 300 juta. Insya Allah, biiznillah. Udah banyak yang membuktikan. Nih, teman-teman, dapat bonus kurang lebih 300 juta. Waktu tempuhnya berapa lama? Dari manajer sampai Platinum. Waktu tempuhnya berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, 300 juta. Bagaimana kalau teman-teman setelah jalani 5 tahun dari manajer sampai Platinum, ternyata 5 tahun bonusnya nggak 300 juta, cuman 30 juta setelah 5 tahun. Masih semangat? Iya, jelas masih semangat ya. Kerjanya cuman assalamualaikum, apa kabar, HNI, ayo gabung, dapatnya 30 juta setelah 5 tahun, dalam 5 tahun per bulan. Waduh, luar biasa. Itu sekurang-kurangnya. Keren banget. Ini yang disebut namanya residual eksponensial. Residual eksponensial itu ada dalam 18 keunggulan bisnis network marketing. Eksponensial yang dikerjakan sama tiap hari. Assalamualaikum, apa kabar, HNI, ayo gabung. Tiap hari yang dikerjain sama, tapi yang didapat berbeda, gitu ya. Setelah dijalani dalam sekian waktu, yang didapatkan berbeda. 3 inti materi support system, jangan sampai lupa. Yang pertama adalah karakter mampu, ya, tentang spirit, ya. Kemudian paradigma sukses, tentang strategi, ya, dan strategi jodoh. Spirit dan fikir, ini bagian dari materi utama dalam support system. Jangan sampai terlewatkan oleh teman-teman sekalian. Karakter mampu, 3 paradigma sukses, dan strategi jodoh. Hukum dasarnya adalah the law of big number. Ya, perbanyak jumlah ikhtiar yang Anda lakukan. Lawan setiap tantangan dengan meningkatkan frekuensi ikhtiar yang berulang-ulang, yang banyak dan berulang-ulang. Jika sahabat seorang pemanah pemula yang baru belajar dan saya minta untuk memanah sebuah sasaran target dengan jarak 15 meter saja, dengan kesempatan hanya 1 anak panah, berapa persen sahabat akan bisa mengenai sasaran target dengan tepat? Ya, kemungkinan besar 99% akan gagal. Pasti ya. Tapi bagaimana jika saya berikan 100 kali kesempatan mencoba untuk memanah sasaran target, berapa persen kemungkinan berhasil mengenai sasaran target? Yes, kemungkinan 5-10% Anda berhasil mencapai sasaran target dengan tepat. Kata kuncinya adalah banyaklah mencoba akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Semakin sering mencoba dan berlatih, maka semakin mahir dan persentase keberhasilan bisa mencapai 90-95% dan kemungkinan gagalnya menjadi hanya 5-10%. Kata kuncinya adalah terus mencoba, berlatih sehingga sahabat menjadi mahir dan ahli. Jadi ini teman-teman bagian penting dari the law of big number. Ingat selalu, bisnis ini seperti belajar naik sepeda. Awalnya banyak jatuhnya, sedikit bersepedanya, hingga akhirnya banyak jatuh itu berubah menjadi banyak mahirnya dan sedikit jatuhnya. Be a great leader. Nah, ini materi buku TMB Jilid 2 nih. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan bisa segera kita keluarkan. Leader itu kata kuncinya leading. Dia harus memimpin, gitu. Jangan diam. Kemudian empatik, ya bukan simpatik. Empatik itu artinya tidak cuma sekedar merasakan, tapi ingin terlibat menjadi bagian dari solusi yang produktif, solusi yang penuh manfaat. Namanya empatik. Ada awareness, ada self awareness, ada team awareness di sini. Memiliki kesadaran diri.
directing, mengarahkan, enlightening, kerja leader itu mencerahkan, dan more responsible, lebih bertanggung jawab. Ini how to be a great leader, itu kaitannya dengan pertama adalah mindset yang benar, ya, kesadaran akan kepemimpinan, kekuatan hati, dan best attitude, aksi dan narasi, membangun kekuatan amal jama'i, kemudian growing capacity, terus melayakkan kapasitas diri dan memastikan level dan posisi kita sesuai dengan yang seharusnya. Proven jadi LED. Jangan cuma pinter tapi nggak jadi LED juga, ya. Pinter, cerdas, aksinya gesit dan terbukti. Nah, itu yang penting. Kapasitas ditambah kapabilitas ditambah terus belajar dan action, jadinya kompetensi. Menjadi leader yang nggak cuman sekedar punya kapasitas, ya, punya banyak pemahaman dan pengetahuan, nggak cuman mahir dan ahli, tapi juga memang kompeten. Itu yang disebut namanya kompeten. Kompetensi diri itu dibangun nih bersama-sama. Semua dibangun kompetensi diri tim kita, kapasitasnya, kapabilitasnya, terus belajar dan actionnya, jadilah kompetensi diri yang sangat masif. Ditambah dengan amal jama'i, ta'aruf, tafahum, takaful, maka menjadi kompetensi tim. Be the great team. Nah, gitu lah. Lalu ujungnya jadi tim hebat. Dari awalnya setiap diri-diri kita menjadi orang-orang yang kompeten. Lalu tim kita menjadi kompeten, amal jama'inya bekerja, maka jadi tim yang punya kompetensi. Leaders does the right things and manager does thing right. Pemimpin melakukan hal yang benar dan manajer melakukan hal tersebut dengan benar. Jadi pemimpin itu kata kunci adalah melakukan segala sesuatu dengan benar. Kita sering mengatakan gesit, gemar, silaturahim, produktif. What is the meaning of productive? Productivity. Yang pertama adalah yang disebut dengan produktivitas itu fokus pada target. Jadi Anda punya target dan Anda fokus untuk mencapainya. Kemudian kinetic energy, bukan potensial energi tapi kinetic energy. Bergerak memaksimalkan potensi kita lebih maksimal. Kemudian optimizing time, mengoptimalisasi waktu yang Allah berikan. Maka hasilnya adalah yang terbaik, best result. Towards maximizing reward in the akhirah. Semuanya untuk menghasilkan hasil nilai yang terbaik yang Allah berikan di akhirat, insya Allah. Percaya diri ditambah sadar diri, tahu diri, jadinya adalah nilai diri. Seorang leader besar wajib memiliki rasa percaya diri yang besar untuk meraih setiap impian-impian hidupnya. Namun jauh lebih penting juga memiliki sikap dan sifat sadar diri, tahu diri yang benar agar ia tidak tergelincir di tengah perjalanannya. Maka insya Allah akan memberikan nilai diri, harga diri yang diakui oleh orang-orang yang di sekitarnya. Fokus bisnis harus sukses, yaitu loyalitas yang dibangun dari cinta dan komitmen, dan dibangun dengan konsistensi, sabar, dan selalu positif. Maka insya Allah sukses. Dan bangun kapasitas kepemimpinan networker Anda seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Membangun kapasitas kelideran siddiq, kejujuran. Kapasitas kelideran tabligh, informatif, komunikatif. Kapasitas kepemimpinan amanah, integrity, dapat dipercaya. Dan kapasitas kepemimpinan faltonah, cerdas, punya wawasan. Nah, itu kira-kira kawan-kawan sekalian, ada sikap-sikap terlarang yang tidak boleh dijalani oleh teman-teman. Pastikan Anda membaca dengan tepat di buku TMB, ya. Kemudian ada 10 hal yang dapat mematikan bisnis network marketing Anda di HNI. Anda juga bisa baca secara lengkap di buku TMB, dan ada ciri-ciri khas dari cara kerja benar supaya Anda tidak salah, ya, mudah dikerjakan dan dapat diduplikat dengan cepat, tidak bergantung pada orang lain, fokus membangun kapasitas diri dan tim, tidak merugikan orang lain, dan bekerja sesuai edukasi support system, dan tidak melanggar peraturan keagenan. Itu ciri-ciri cara kerja benar. Fokus para networker adalah rekrutmen. Maka perhatikan doa dari Nabi Musa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian recording dengan baik oleh Allah dalam Quran. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disebut dalam Quran surat Thaha surat ke-20 ayat 25 sampai 28.
Permintaannya adalah kemudahan dalam seorang networker dimulai dengan kalimat lapangkanlah dadaku. Salamatus sadar. Rekan-rekan sekalian, ada 3 skill penting seorang networker. Yang pertama adalah skill merekrut. Yang kedua, skill mengajarkan cara merekrut. Yang ketiga, skill mengajarkan cara supaya bisa ngajarin cara merekrut. Yang pertama adalah skill rekrutmen, yang kedua skill duplikasi, dan yang ketiga itu adalah skill leadership. 3 hal ini kata kuncinya adalah rekrutmen. Dibagi dalam 3 kapasitas utama: kemampuan merekrutmen langsung, kemampuan menduplikasi kemampuan merekrut, kemampuan memimpin seluruh timnya agar punya kemampuan menduplikasi dalam semangat melakukan rekrutmen secara masif. 3 skill penting seorang networker. Tips-tips sederhana sukses di HNI buat teman-teman semua. Yang pertama, punya mimpi dan macan. Inilah kekuatan dari the power of why. Kekuatan dari sebuah alasan. The power of why. Pastikan teman-teman sekalian pahami dengan baik dan pastikan Anda punya kekuatan sebuah alasan untuk terus bergerak dan tidak berhenti. Yang kedua adalah punya tim solid. Kata kuncinya punya tim solid adalah punya daftar nama. Dimulai dari daftar nama. Yang ketiga, pahami 3 skill penting yang tadi sudah dijelaskan. Rekrut. Punya kemampuan merekrut, punya kemampuan ngajarin cara ngerekrut, punya kemampuan ngajarin cara supaya orang bisa ngajarin cara merekrut. Rekrutmen, duplikasi, leadership. Yang ketiga, inti dari bisnis adalah kemampuan duplikasi. Inti dari bisnis adalah kemampuan duplikasi. Maka teman-teman pastikan jangan berhenti untuk terus-menerus melakukan duplikasi. Inti dari bisnis pada dasarnya juga adalah referral marketing, gesit PCA. Jadi gesit PCA itu sebetulnya dasarnya adalah referral marketing, di mana orang bersedia bercerita tanpa tendensi bonus, tanpa tendensi benefit finansial, tanpa mikirin keuntungan. Saya mau cerita karena saya senang. Saya mau cerita karena saya share. Saya mau cerita karena saya sudah merasakan kebaikan dari produk HNI. Saya sudah merasakan kebaikan dan manfaat dari beraktivitas di HNI. Saya mau cerita. Jadi orang senang cerita, bukan karena benefit tertentu. Itu kekuatan disebut referral marketing. Keep learning, jangan pernah berhenti belajar. Dan yang paling akhir adalah never quit, jangan pernah menyerah. Nah, teman-teman sekalian, inilah materi-materi utama dari konsep dasar bisnis network marketing. Pastikan teman-teman sekalian dapatkan referensi utamanya di buku TMB. Baca, dan pastikan semua mitra kita memiliki buku TMB. Jangan lupa, dan satu hal penting, teman-teman juga bisa mendapatkan edukasi ini secara maksimal di YouTube channel kami, yaitu di Firly Oni Fighter. Pastikan teman-teman mengikuti dengan baik YouTube channel kami dan dapatkan semua materi edukasinya dengan lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Dan selamat beraksi dan keep learning, teruslah belajar. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.